Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2023G, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait bab kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Tiara Parastika Putri Salsabila dengan 3 digit NIM akhir 149. Kemudian yang kedua adalah Alfia Nuzula Rahma dengan NIM 150. Dan yang ketiga, Revika Ayuniar dengan NIM 154. Yang keempat, Muhammad Firdaus dengan NIM 174. Dan yang kelima, Kevin Akmal Firmansyah dengan NIM 180. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan konflik kepentingan. Jadi, dalam kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, terdapat klasifikasi yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal. Jadi, terdapat beberapa klasifikasi utama, yaitu yang pertama, terdapat karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang kedua, ada elemen laporan keuangan. Yang ketiga, ada pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, ada karakteristik kualitatif informasi keuangan. Di sini itu mencakup relevansi, keterandalan, daya banding, dan keterpahaman. Selain itu, yang kedua ada elemen utama. Hal ini seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja dari suatu perusahaan. Kemudian ketiga, pengakuan dan pengukuran. Ini tuh menjadi bagian penting di mana di sini menentukan kapan suatu elemen diakui dan bagaimana cara mengukurnya, baik menggunakan metode biaya historis, nilai wajar, atau pendekatan lainnya. Baik, selanjutnya pada slide ini terdapat penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama ada perusahaan atau firm, yang kedua ada pengguna atau user, dan yang ketiga ada profesi akuntansi atau accounting profession. Yang pertama, perusahaan firm. Di sini tuh termasuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi, di mana aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan ini menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Kemudian pengguna atau user ini membentuk kelompok kedua, di mana pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan dari pengguna atau user. Yang ketiga ada profesi akuntansi atau accounting profession, membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi para akuntan terutama yang akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan ini telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang laporan keuangan ataupun perumusan tujuan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan dokumen yang mencatat informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang berfungsi untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan ini umumnya mencakup beberapa elemen utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Selain itu, laporan keuangan juga mencakup laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas ataupun laporan arus dana. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK. Jadi yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan perusahaan untuk membantu pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan ini memenuhi kebutuhan sebagai besar pemakai, tetapi tidak mencakup semua informasi yang diperlukan karena lebih berfokus pada data keuangan masa lalu dan tidak mencakup aspek non-keuangan. Kemudian, laporan keuangan juga mencerminkan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.
sehingga pemakai dapat menilai kinerja manajemen dalam mendukung keputusan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dalam laporan keuangan. Nah, menurut Belkowi, kerangka konseptual ini dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur, karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Nah, tujuan dari kerangka konseptual itu sendiri adalah yang pertama, menetapkan prinsip dasar. Jadi, memberikan pedoman dalam menyusun dan juga mengevaluasi laporan keuangan. Yang kedua adalah meningkatkan konsistensi. Jadi, memastikan bahwa standar akuntansi dan kebijakan pelaporan keuangan ini diterapkan secara seragam di berbagai entitas. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah membantu penyusunan standar akuntansi, menjadi referensi bagi pembuat standar dalam menetapkan aturan yang lebih objektif dan tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian, tujuan yang keempat adalah mempermudah pemahaman dan interpretasi informasi keuangan, membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, manajer, regulator dalam memahami serta membandingkan informasi keuangan antar perusahaan. Kemudian yang kelima adalah menyesuaikan perkembangan ekonomi dan juga bisnis. Jadi memungkinkan akuntansi ini untuk terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyusun standar akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Nah, kriteria tersebut meliputi yang pertama ada relevansi. Jadi, informasi akuntansi harus memiliki nilai prediktif dan umpan balik yang membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, informasi yang disajikan ini tuh harus memiliki ketepatan waktu agar kita berguna. Kemudian kriteria yang kedua adalah keandalan. Jadi informasi akuntansi ini harus bebas dari kesalahan material dan juga bias sehingga dapat dipercaya. Harus dapat diverifikasi, yang artinya informasi yang sama akan menghasilkan hasil yang konsisten jika diukur oleh orang yang berbeda. Kemudian kriteria yang ketiga adalah konsistensi. Jadi metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode yang lainnya sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan. Kemudian kriteria yang keempat adalah dapat dibandingkan. Jadi pengguna itu harus bisa membandingkan laporan keuangan antara perusahaan yang berbeda atau dalam periode yang berbeda untuk menilai kinerja ekonomi. Nah, dalam Belko ini juga dijelaskan bahwa kerangka konseptual akuntansi ini terdiri dari 3 tingkatan utama. Tingkatan pertama adalah tujuan pelaporan keuangan. Nah, ini tuh bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup posisi keuangan, kinerja, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas dengan memastikan transparansi, relevansi, dan juga keandalan dalam pelaporan. Kemudian tingkatan yang kedua mencakup karakteristik kualitatif yang sebelumnya telah saya jelaskan dan juga unsur laporan keuangan yang mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian yang menjadi elemen dasar dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian tingkatan yang ketiga mencakup asumsi, prinsip, dan juga kendala akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Asumsi akuntansi meliputi kesatuan usaha, keberlangsungan usaha, satuan moneter, dan juga periode akuntansi. Nah, prinsip akuntansi ini mencakup biaya historis, pengakuan pendapatan, kecocokan, dan juga pengungkapan penuh. Sementara itu, kendala akuntansi meliputi biaya dan manfaat, materialitas, serta prinsip kehati-hatian yang memastikan pelaporan keuangan tetap relevan, andal, dan tidak berlebihan dalam mengakui aset atau laba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan lain-lain. Yang pertama yaitu laporan perusahaan. Laporan perusahaan adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik, terutama di dalam bidang bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Tujuan laporan ini adalah untuk mengevaluasi kembali apakah laporan keuangan yang sudah ada masih relevan dengan kebutuhan saat ini dan kondisi ekonomi modern. Jika laporan keuangan tersebut masih memiliki keterbatasan, maka disarankan untuk menambahkan beberapa laporan tambahan, yaitu yang pertama laporan nilai tambah yang menjelaskan bagaimana keuntungan perusahaan bagi karyawan, pemilik modal, pemerintah, dan digunakan kembali untuk investasi. Kemudian yang kedua yaitu laporan ketenagakerjaan yang menampilkan jumlah dan komposisi karyawan di perusahaan serta manfaat yang mereka terima.
Kemudian yang ketiga yaitu laporan pertukaran uang dengan pemerintah, yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dan pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu laporan transaksi mata uang asing, yang mencatat transaksi keuangan yang melibatkan negara lain. Selanjutnya yaitu laporan prospek masa depan, laporan yang menyajikan perkiraan keuntungan peluang kerja dan investasi di masa depan. Kemudian laporan tujuan perusahaan yang menguraikan kebijakan manajemen dan rencana strategis jangka menengah perusahaan. Nah, secara umum tujuan utama laporan keuangan perusahaan ini adalah untuk membantu manajemen dalam mengelola bisnisnya dengan baik dan juga digunakan untuk menilai apakah perusahaan berhasil mencapai tujuan ekonominya, mempertahankan kondisi keuangan yang stabil dan tetap sehat secara finansial. Selanjutnya yaitu laporan STEM. Laporan STEM adalah pendekatan dalam pelaporan keuangan yang terus berkembang dan bersifat evolusioner. Pendekatan ini mencoba mengidentifikasi berbagai masalah dalam pelaporan keuangan perusahaan seperti tujuan dari pelaporan keuangan perusahaan, siapa saja pengguna laporan keuangan dan kebutuhan mereka, kemudian standar kualitas dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Pendekatan ini sendiri menyoroti pentingnya keseimbangan antara transparansi dan privasi, serta memahami bagaimana pengguna mengambil keputusan. Tantangan utamanya adalah memastikan laporan keuangan ini benar-benar bermanfaat melalui alat ukur yang jelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Jadi taksonomi ini merupakan klasifikasi sistematis yang digunakan untuk menilai kualitas pernyataan akuntansi agar dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan juga berguna bagi penggunanya. Nah, konsep ini menekankan pada bahwa setiap pernyataan akuntansi harus memenuhi standar tertentu agar dapat diterapkan dengan baik dalam praktiknya. Arthur Levitt, seorang mantan ketua SEC atau Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat, menekankan bahwa pentingnya kualitas pernyataan akuntansi dalam meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan efisiensi pasar keuangan. Dalam konteks ini, model taksonomi karakteristik normatif terdiri dari 3 kategori utama yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda, yaitu yang pertama di sini adalah karakteristik formasional. Jadi karakteristik ini berhubungan dengan bagaimana suatu pernyataan akuntansi dikembangkan dan bagaimana kegunaannya dinilai setelah diterbitkan. Aspek yang termasuk dalam kategori ini yaitu yang pertama, konsistensi dengan standar akuntansi. Jadi, pernyataan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, misalkan IFRS atau GAAP. Kemudian yang kedua adalah keterbandingan atau comparability, yang artinya pernyataan akuntansi harus memungkinkan perbandingan antar periode dan antar entitas untuk analisis kinerja yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah karakteristik operasional. Jadi kategori ini berkaitan dengan bagaimana pernyataan akuntansi diimplementasikan dan sejauh mana pernyataan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Aspek utama dalam kategori ini meliputi yang pertama, dapat diaudit atau verifiability, yang artinya informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi oleh auditor independen untuk menjamin keandalannya. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap standar pelaporan, yang artinya pernyataan akuntansi harus memenuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku di yurisdiksi terkait. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah karakteristik informasional. Kategori ini menyoroti peran pernyataan akuntansi sebagai sumber informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik yang termasuk dalam kategori ini adalah yang pertama, relevansi atau relevance, yang artinya informasi ini harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori agar berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah representasi jujur atau faithful representation, yang artinya informasi harus menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan bebas dari bias atau kesalahan material. Kemudian yang ketiga adalah dapat dipahami atau understandability, yang artinya informasi harus disajikan dengan jelas dan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna dan dengan pemahaman akuntansi yang wajar. Kesimpulannya, taksonomi karakteristik normatif ini mengklasifikasikan kualitas yang harus dimiliki oleh pernyataan akuntansi agar dapat dipercaya dan dapat digunakan secara efektif. Dengan memenuhi karakteristik formasional, operasional, dan informasional, maka laporan keuangan dapat menjadi alat yang kredibel dalam mendukung transparansi dan pengambilan keputusan bisnis.
Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.